Ya, ya, Yes. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, menjelang siang ya, Bapak Ibu. Yang saya warahmatullahi. hormati, Bu Tina, Bapak Rijal, Bu Leli, Pak Tarma, dan Bapak Ibu semuanya. Pada pagi ini, saya akan menjelaskan teknis di LMS, bagaimana cara mengirimkan peserta untuk tugas-tugas jurusnya, dua jurus itu, dan bagaimana cara fasilitator menilai. Jadi, saya akan jelaskan itu. Ya, Bapak Ibu, LMS ini mengikuti perkembangan substansinya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk AJL ada perkembangan, maka di LMS juga ada update ya Bapak Ibu. Yang tadinya kemarin hanya dua saja, sekarang jadi tujuh ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu, LMS-nya. Kita langsung saja. Bentar. Kelihatan? Kelihatan ya? Terlihat, Udah. Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, Bapak Terlihat. Ibu, saya di sini eh, berlaku jadi student dulu atau peserta dulu ya. Bagaimana peserta mengirim? Karena bisa jadi nanti ada peserta yang bertanya kepada Bapak Ibu bagaimana ini cara mengirimnya. Saya fokus di OJL ya Bapak Ibu ya. Ini di sini. Ini saya berlaku sebagai student dulu ya, role-nya. Ini di sini. Nah, ini judul ini 52 dan 53 dan 53 itu tadinya OJL sesi 1, ini OJL di sesi 2. Ini sebetulnya hanya judul saja, isinya sama. Nanti kalau misalkan mau ada pertemuan virtual, silakan diedit oleh adminnya untuk linknya, link virtualnya. Nah, ada perubahan yang paling besar tuh di sini unggah bukti OJL ya Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang sudah mengeksplor ya ini. Nah, jadi untuk pengirimannya klik sini Bapak Ibu, unggah bukti OJL. Nah, nah di sini ada tujuh peserta, hanya memilih dua saja minimal. Jadi di sini pada bagian ini Bapak Ibu guru hebat diminta untuk mengunggah bukti implementasi selama pelaksanaan OJL. Pilihlah dua dari tujuh. Contoh ya Bapak Ibu, kita mau mengirim misalkan tugas yang ada di jurus satu, maka kliklah jurus satu ini, klik. Nah, akan ada di sini. Nah, di sini apa saja yang harus dikirim sudah tertera di sini bacaannya. Nah, ini ada tiga minimal ya, instrumen yang digunakan dalam identifikasi potensi, bakat minat, dan seterusnya. Ada tiga dokumen ya, instrumen, dokumen hasil rekomendasi, dan dokumen integrasi hasil asesmen. Nah, ada tiga. Nah, di sini ada petunjuk, Bapak Ibu ya, petunjuk pengirimannya. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang peserta mengirim hanya di kolom text entry saja. Jadi untuk mengirimkan file ataupun teks dalam bentuk link dalam bentuk teks semuanya dikirim di sini. Nah, di sini bukti implementasi dikirim dalam kolom text entry. Jadi nanti Bapak Ibu hanya dalam satu halaman itu saja. Karena kalau sebelumnya saya sebelum settingnya di upload file dan text entry tadinya, tetapi ternyata itu terpisah. Akhirnya saya buatkan dalam satu text entry. Di dalamnya ada link, ada file nantinya itu. Nanti ini caranya sudah ada petunjuknya bagaimana cara untuk mengirimkannya untuk peserta ya, Bapak Ibu. Nah, saya coba aja ya, Bapak Ibu. Terus di sini juga, di sini di bawah tidak ada kolom previous atau next sebelumnya atau seterusnya tidak ada ya, karena ini link dari karena ini bukan di halaman utama. Tetapi Bapak Ibu nanti peserta harus mengklik ini. Sengaja saya ini dikasih berkedip. Nah, di biru merah gitu. Jadi supaya ada apa fokus gitu ya. Nah, kalau kembali lagi tinggal klik saja ini. Saya contohkan ya Bapak Ibu untuk peserta nih. Start, ini dari sisi peserta ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan ada YouTube. Saya ambil aja salah satu contoh. YouTube, saya unggah dulu sini. Nah, itu. Nah, terus mau mengirim file PDF. Nah, di sini ada ikon dokumen. Klik, upload. Nah, ini klik. Nah, kita cari di sini contoh.
Contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, udah gitu klik submit. Caranya udah ada di sana. Nah, udah. Bisa kalau mau tambah lagi PDF, klik lagi dokumen ya. Kalau misalkan ada audio, nah kalau audio itu direkam dalam MP3 itu disimpan di dalam Google Drive. Nanti ditambahkan juga di sini linknya. Diklik di sini apa ditulis di sini copy paste. Nah, kalau sudah, ini dari sisi peserta dulu ya Bapak Ibu ya. Submit. Nah, sudah. Ini sudah terkirim nih peserta. Udah. Saya kembali ke Silakan, Mbak Leli silakan, Mbak Leli silakan. Ya, ya, izin ya Pak Bapak Leli, Ibu. silakan. Ya, jadi Bapak Ibu konsepnya seperti ini ya. Kita sepakati dulu bahwa OJL ini durasinya 4 minggu ya, atau 1 bulan atau setara 20 JP. Itu kita fikskan dulu. Apa yang harus dia terapkan? Dia pilih 2 jurus, paling sedikit 2 jurus lebih silakan. Lalu setelah saya implementasi 2 jurus tersebut di sekolah saya, dan saya upload di sini, kan saya diminta berbagi gitu ya Bapak Ibu di sekolah Iya. saya nih gitu supaya Mm-mm. ketika ditanya kemarin diundang UPT melakukan apa gitu, belajar apa. Nah, supaya materi yang disampaikan ini sifatnya utuh begitu ya Bapak Ibu. Jadi selain teorinya secara arka, boleh juga nih disampaikan praktik baiknya. Jadi minimal di 2 jurus itu Bapak Ibu. Kalau misalkan saya pilih jurus 1 dan 2, saya ceritakan nih jurus 1 itu tentang kenali potensi apa saja A sampai ARKA-nya. Lalu saya kasih tahu juga nih, oh kemarin saya melakukan aktivasinya bentuknya seperti ini dan seterusnya. Itu sih Bapak Ibu kalau tadi yang disampaikan Pak Tarma itu diseminasi tapi masih di luar ini gitu ya. Kalau Iya, nanti Bu. sudah dinyatakan Heeh. lulus. Ini Mm-mm. masih namanya masih calon FASDA begitu ya Bu. Iya, betul, Bu. Calon Karena FASDA. kami di Riau kebetulan udah sampai sini nih, Bu, saat ini Ya. dan peserta itu banyak banget yang bertanya apakah Mm-mm. ketujuh-tujuh jurusnya dan apakah harus arka atau dan lain sebagainya. Nah, begitu, Ibu. Mm-mm. Kalau ini Ya, untuk rubrik karena ini kan bagian dari UJL juga. Karena UJL itu betul. kan ada 4 minggu. Pertama Betul. berbagi salah satu jurus, kedua jurus yang kedua Betul. kita pilih, ketiga Mm-mm. membuat laporan, dan keempat berbagi praktik baik dan berbagi pengetahuan. Nah, itu Betul yang Bu saya Yunita. tanyakan. Ya, Siap. sampai di sini sudah paham nih dari Ya, penjelasan Bu Leli. Terima kasih, Ibu. siap. Baik, terima kasih Bu Yunita.